Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Ali. Pada kali ini kita bersama-sama akan belajar kembali untuk tema 3 untuk kelas 6 itu. Untuk itu, mari kita simak untuk penjelasan berikut ini. Nah anak-anak, pada kali ini kita bersama-sama akan kembali belajar dari tema 3, tokoh dan penemuan, yaitu subtema yang kedua, berbicara mengenai penemuan dan manfaatnya. Itu mari kita simak. Nah, kita pada pembelajaran ini kita bersama-sama akan membaca artikel ini, Si Kota Ajaib. Nah, namanya John Legge, lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia penemu yang pada kesempatan itu pertama kali menunjukkan bahwa gambar hidup itu dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai pesawat televisi. Nah, baik mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya, yaitu pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti pada saat ini. Nah, prinsip kerja televisi itu secara umum itu mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Nah, sinyal itu berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Nah, gelombang elektromagnet itu dapat merambat, lalu dipantulkan, lalu dibiaskan tanpa media perantara. Nah, gambar yang kita lihat di televisi itu merupakan hasil produksi dari sebuah kamera. Ya, pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan berubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal itu akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan. Nah, dalam bentuk hitam, putih, dan berwarna. Nah, bagaimana televisi anak-anak? Tentu sudah berwarna ya, semakin menarik. Jadi, televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar yang bergerak serta ada suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele yang artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Nah anak-anak, penemuan televisi ini juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia seperti pada saat ini. Nah anak-anak, dari bacaan tadi, artikel tadi, anak-anak kalau kita teliti ya, tulisan informasi penting dalam setiap paragraf. Nah, apa paragraf pertama pentingnya? Ya, paragraf pertama tadi berupa penemuan televisi oleh John Legge. Itu topik masalahnya. Jadi adalah penemuan televisi oleh John Legge. Nah, lalu paragraf yang kedua tadi adalah deret penjelas ya. Jadi ada deret penjelas pada paragraf 2 dan ketiga tadi. Pada paragraf yang kedua tadi sinyal prinsip kerja televisi yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara dan seterusnya. Tadi adalah deret penjelas. Kemudian paragraf yang ketiga juga deret penjelas televisi berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh. Oleh karena itu penemuan televisi termasuk penemuan yang mengubah peradaban dunia. Nah, lalu di paragraf yang keempat tadi merupakan simpulan atau pesan dan pendapat pribadi
penulis. Ya, tentu saja kesimpulan untuk masing-masing bisa memberikan kalimat yang berbeda. Nah, intinya itu. Nah, dari jawaban tadi maka kita bisa mengetahui topik permasalahan dari cerita dari awal tadi. Anak-anak bisa menemukannya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dalam bacaan tadi ada penggalan kalimat yang kurang tepat, ya toh? Tidak tepat. Kalimat itu tidak efektif, ya toh? Tidak efektif. Yaitu yang pertama, ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Nah, ini kalimatnya tidak efektif. Ya, intinya apa? Ia adalah penemu yang pertama. Boleh, ia adalah seorang penemu yang pertama kalinya. Ini yang efektif. Kemudian juga tadi ada kalimat di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ini tidak efektif. Yang benar adalah di depan para bapak dan ibu. Atau kalau mau dihilangkan kata para, itu bisa ditulis di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu yang efektif. Kemudian yang ketiga tadi, lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, ini lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, yang efektif di mana? Televisi terus berkembang. Televisi terus berkembang. Begitu saja. Jadi anak-anak mengenai kalimat efektif dari cerita tadi, dari artikel tadi. Nah, kalau kita pahami dari cerita tadi, pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan kita tentunya banyak sekali. Ya, televisi merupakan salah satu alat hiburan bagi kita. Maka televisi yang merupakan satu penemuan yang sangat penting itu sangat bermanfaat sampai saat ini. Ayo sekarang kita bahas lebih lanjut tentang pengaruhnya televisi terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara di setiap hari, bahkan sampai 24 jam. Jenis acara yang ditayangkan juga sangat beragam. Ada berita, ada film anak-anak, film peran dewasa, ada talkshow, ada sinetron, acara hiburan yang lainnya yang menarik. Dan saat ini semakin orang berinovasi bagaimana supaya televisi itu menjadi media hiburan yang paling murah. Ya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Lalu bagaimana juga dampak positif dan juga dampak negatif dari televisi terhadap kehidupan masyarakat? Bisa menemukan? Ya, dampak dari adanya televisi, ya, dengan adanya berita, film anak-anak dan dewasa, talkshow, sinetron dan hiburan lainnya yang beragam itu ada pengaruhnya. Pengaruh positifnya apa? Tentu saja bagi anak-anak untuk pendidikan ada, yaitu untuk memperluas wawasan, ada, memperkaya pengalaman hidup, menunjang pelajaran di sekolah, ada. Kemudian juga membantu proses belajar. Jadi Bapak Ibu guru dan anak-anak bisa memanfaatkan televisi itu sebagai sarana untuk pendidikan. Nah, tetapi di samping hal positif ditemukan, ada pengaruh negatif, yaitu menyita banyak waktu mungkin yang harusnya untuk belajar. Anak-anak terlena untuk nonton karena menarik, ganti sana ganti sini, akhirnya lupa untuk belajar. Lalu juga bisa mengurangi kemampuan berpikir kritis kalau anak-anak itu tidak memahami dari apa makna berita itu sendiri. Bisa jadi nanti anak-anak justru yang negatif yang diambil. Lalu muncul efek negatif di kalangan pelajar yang lain, misalnya di televisi ditayangkan kekerasan, lalu anak-anak menjadi malah meniru. Nah, ini kan yang tidak benar. Ini adalah negatif. Lalu pengaruh positif untuk ilmu pengetahuan apa? Nah, ini menjadi sumber informasi pengetahuan dalam pendidikan, menambah wawasan ilmu pengetahuan. Dan ini yang pertama, ya,
paling harus kita ambil. Pengaruh negatif dalam ilmu pengetahuan apa? Mungkin televisi bisa menghambat aktivitas belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu kalau kita tidak selektif atau memanfaatkan televisi itu tidak dengan benar. Tujuan sebenarnya televisi pasti adalah hal-hal yang positif, memberikan pengalaman yang baru, yang luas ya, dari dalam negeri sampai luar negeri, mendunia atau globalisasi. Tapi kadang anak-anak tidak bisa mengambil yang positif, maka anak-anak perlu pendampingan orang tua sehingga ketika tidak jelas bisa bertanya pada orang tua. Ini anak-anak harus terus memanfaatkan dengan baik. Maka yang paling baik adalah ambil yang positifnya gitu. Nah, sekarang kita akan kembali daftar alat-alat bahan yang telah kita buat pada pelajaran sebelumnya, yaitu percobaan membuat rangkaian paralel. Anak-anak pada bacaan tadi mengenai televisi itu menggunakan energi listrik. Energi listrik itu bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Contohnya tadi televisi, kalau tidak ada energi listrik maka televisi tidak bisa menyala. Nah, di rumah-rumah itu kita menggunakan rangkaian paralel. Maka pada kali ini kita akan mencoba membuat rangkaian paralel. Ya, tentunya peralatannya masih ingat ya pada pelajaran yang lalu ya. Jadi apa saja dulu? Yaitu pertama butuh bola lampu, kemudian butuh energi listriknya berupa baterai, ya ada batu baterai, kemudian butuh kabel, lalu butuh saklar. Nah, itu yang diperlukan. Nah, baterai butuh tempat baterainya atau dudukan baterainya. Lampu juga butuh dudukan lampunya. Nah, lalu peralatan yang lain yang bisa anak-anak siapkan mungkin diperlukan isolasi ya Pak. Ini adalah peralatan yang akan kita gunakan membuat rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian seri, rangkaian paralel ini tentunya anak-anak harus praktekkan ya. Jadi bahan-bahan tadi kita buat sebuah rangkaian. Lalu bagaimana langkahnya? Ya, cara membuatnya dalam rangkaian ini. Kalau kita sudah menentukan bahan dan alatnya, lalu kita akan mencoba untuk melakukan langkah untuk di dalam pembuatan itu. Pertama, tentu saja harus disiapkan alat dan bahannya. Kemudian yang kedua, yaitu siapkan mungkin alat-alat yang lain seperti gunting atau pisau. Ya. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, pasangkan baterai secara seri. Kemudian ikat atau lilit dengan laban ya. Di mana? Di kabel. Seperti itu. Potong kabel menjadi beberapa bagian, lalu sambungkan kabel dengan saklar dan lampu. Lalu lakukan pengujian apakah lampu bisa menyala atau tidak. Jika belum nyala, periksa kembali sambungan kabel itu. Jika sudah bisa menyala, rekatkan kedua ujung kabel pada masing-masing kutub baterai. Perkuat dengan laban atau isolasi tadi. Lakukan pengujian kembali apakah lampu bisa menyala atau tidak. Jika tidak, periksa kembali apakah kabel benar-benar menempel pada kutub baterai. Nah, nanti tentunya anak-anak ini butuh kesabaran, butuh teliti, hati-hati. Ini adalah cara membuat rangkaian paralel. Nah, dari hasil percobaan tadi, lalu silakan anak-anak dibuat simpulannya. Ya, simpulannya apa? Tentunya dari hasil percobaan tadi, bagaimana nyala lampunya, bagaimana jika ini diputuskan, bagaimana ini jika disambungkan. Itu anak-anak, itu percobaan membuat. Saya kira ini untuk pembelajaran yang pertama. Nah, untuk pembelajaran yang kedua itu kita lihat ada bacaan yaitu mengenai penemu jam mekanik atau penemuan jam mekanik.
tahun 1430 itu masyarakat Eropa itu mengenal namanya jam yang menggunakan gas atau menggunakan gas seperti pen. Lalu tahun 1656 itu terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Lalu tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan juga jam tangan. Nah, ini penemu jam mekanik. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam itu juga sudah jauh berkembang, macam-macam jenis jam. Selain jam mekanik ada juga jam elektronik. Contohnya juga ada jam digital dengan angka sehingga lebih jelas terutama pada anak-anak. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi, lalu mari kita jawab coba pertanyaan. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Ya, karena manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Lalu apa manfaatnya jam dalam kehidupan sehari-hari? Jam digunakan untuk mengukur waktu. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu, ya. Lalu jam ini tentunya sangat membantu. Jam sebagai alat ukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan jam itu kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas kita. Nah, sekarang coba kita simak bacaan ini. Jam membantu Siti tepat waktu. Nah, Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatan sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5, setelah itu ibadah dan mandi. Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Lalu Siti menempuh perjalanan itu selama 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6:45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Dia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14. Dia langsung pulang ke rumah. Sampai di rumah Siti istirahat pukul 16. Siti mandi. Setelah itu ibadah dan makan malam. Siti pun belajar. Dia belajar pukul 19 sampai pukul 20.30. Dia mengerjakan tugas belajarnya di rumah, PR, untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan jika ada ulangan atau tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-hari dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, dari bacaan tadi, hal baik apa yang sudah Siti lakukan? Ya, jadi Siti sudah melakukan hak, yaitu mengatur kegiatannya dengan tepat waktu. Ya. Kemudian yang kedua, apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Ya, Siti tadi telah mengatur waktunya dengan teratur. Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Ya, Siti mengatur waktunya dengan teratur karena ia ingin menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Lalu apa manfaatnya Siti yang didapatkan dengan mengatur waktu teratur tadi? Ya, Siti mengatur waktunya secara teratur sehingga ia tidak pernah terlambat datang ke sekolah maupun mengumpulkan tugas sekolah sehingga nilainya bisa meningkat. Lalu menurutmu apakah Siti adalah pelajar yang baik? Ya, tentu
Siti adalah pelajar yang baik. Sebagai pelajar, dia telah melaksanakan kewajiban dengan baik dan teratur. Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Ya, Siti melaksanakan kewajibannya dengan baik karena hal itu wajib demi mencapai cita-citanya. Contohnya tadi mengerjakan PR, tugas belajar di rumah, belajar untuk materi besok, atau belajar untuk persiapan tes ulangan, serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, datang ke sekolah, mengumpulkan tugas tepat waktu itu adalah kewajiban seorang pelajar. Apa dampaknya ketika kita melakukannya dengan baik? Siapa yang akan kita rugikan? Nah, datang ke sekolah tepat waktu merupakan kewajiban seorang siswa. Jika melanggar, maka akan mendapat hukuman dan dianggap sebagai anak yang tidak disiplin. Pihak yang dirugikan adalah diri sendiri tentunya dan orang tuanya karena mereka membiayai. Lalu bagaimana kalau mengumpulkan tugas tepat waktu? Iya, mengumpulkan tugas tepat waktu merupakan kewajiban seorang siswa. Jika dilanggar, maka akan tidak mendapat nilai dan tugas akan semakin menumpuk. Pihak yang dirugikan adalah diri sendiri dan juga orang tua mereka. Jadi itu. Nah, sekarang coba tuliskan contoh-contoh kewajiban di rumah. Apa saja di rumah? Iya, misalnya belajar dengan tekun, membantu orang tua, menjaga kebersihan, mematuhi perintah orang tua dan sebagainya. Kalau di sekolah, iya, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, mematuhi peraturan sekolah, kemudian juga mendengarkan nasihat bapak atau ibu guru. Nah, kalau di masyarakat, ya tentu harus mematuhi juga peraturan di masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kerukunan, dan juga menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Bagaimana kewajiban anak-anak? Tentunya anak-anak bisa melakukan itu semua. Masih ingat ya, apa itu kewajiban? Ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Maka kita belajar dari jam tadi, jam sangat membantu kita untuk mengatur waktu, untuk disiplin, untuk bisa melakukan kewajiban-kewajiban kita dengan baik. Kita menjadi mudah untuk menentukan kegiatan sehari-hari. Inilah pelajaran yang perlu kita ambil pada hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali untuk materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat.